Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Nur Hasanah, NPM 1941040176, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang present perfect tense yang digunakan untuk memenuhi tugas matrikulasi bahasa Inggris. Sebelum masuk ke materi pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu definition atau pengertian, yang kedua yaitu function atau fungsi, yang ketiga time signal atau keterangan waktu, yang keempat example atau contoh. Langsung saja kita masuk yang pertama yaitu definition atau pengertian. Pengertian dari present perfect tense. Present perfect tense yaitu bentuk tense yang menyatakan aktivitas yang telah dimulai di masa lampau. Dari pengertian berkaitan dengan dua fungsi perfect tense. Yang pertama yaitu pengalaman atau kejadian atau aktivitas di masa lampau yang telah terjadi dan telah selesai namun memiliki waktu yang tidak spesifik. Yang kedua, aktivitas dimulai di masa lampau dan masih lanjut sampai sekarang, tetapi tidak memiliki waktu yang spesifik juga. Terus kita lanjut ke time signal atau keterangan waktunya. Keterangan waktu dalam present perfect tense. Di dalam present perfect tense menggunakan keterangan waktu yaitu just, baru saja, already, artinya sudah atau untuk menekankan bahwa kalian sudah melakukan hal tersebut. Selanjutnya ever, pernah, never, tidak pernah, for. Dalam konteks present perfect tense, for itu artinya selama, since, sejak, yet, belum. Kita langsung ke example contoh. Di sini ada 3 bentuk contoh kalimat. Yang pertama yaitu positif, yang kedua negatif, yang ketiga dan interrogatif. Kita langsung saja ke kalimat positif. Kalimat positif menggunakan rumus subject plus have or has plus verb T. Subject plus have or has plus verb T. Contohnya, they have traveled to Singapore. They have traveled to Singapore. They have traveled to Singapore. Mereka sudah bepergian ke Singapura. Mereka sudah bepergian ke Singapura. Yang kedua, she has lived in America for 3 months. She has lived in America for 3 months. Dia telah tinggal di Amerika selama 3 bulan. Dia telah tinggal di Amerika selama 3 bulan. Dari contoh yang kedua ini, saya menggunakan kata keterangan waktu yaitu for, selama. Perlu diingat bahwa tidak semua subjek akan menggunakan have dan tidak semua subjek juga akan menggunakan has. Subjek I, you, they, we menggunakan have. Subjek she, he, it, nama benda, hewan menggunakan has. Kita langsung ke negatif. Negatif menggunakan rumus subject plus have or has plus not plus verb T. Subject plus have or has plus not plus verb T. Contohnya, they have not traveled to Singapore. They have not traveled to Singapore. Mereka belum bepergian ke Singapura. Mereka belum bepergian ke Singapura. Yang kedua, she has not lived in America for 3 months. She has not lived in America for 3 months. Dia tidak tinggal di Amerika selama 3 bulan. Contohnya itu seperti kalimat positif, dia hanya menggunakan kalimat not. Kalau negatif menggunakan kalimat not. Kita langsung lanjut ke interrogatif. Interrogatif menggunakan rumus have or has plus subject plus verb T. Jangan lupa di akhir kalimat harus ada tanda tanya. Have or has plus subject plus verb T, tanda tanya. Have they traveled to Singapore? Have they traveled
to Singapore? They have traveled to Singapore. Apakah mereka sudah bepergian ke Singapura? Has she lived in America for 3 months? Has she lived in America for 3 months? Apakah dia sudah tinggal di Amerika selama 3 bulan? Apakah dia telah tinggal di Amerika selama 3 bulan? Untuk kalimat interrogatif, akhir kalimat harus menggunakan tanda tanya. Sekian penjelasan present perfect tense dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.